Kita percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi dulu, para penjajah kita menolak percaya akan hal itu. Mereka terus menyerang, bahkan setelah proklamasi dibacakan. Para pejuang tentunya tak tinggal diam. Di bawah sosok sang panglima besar, bangsa Indonesia menunjukkan kita juga bisa menyerang. Belum 2 tahun berlalu sejak Belanda berjanji mengakui kedaulatan Indonesia. Namun suatu ketika, rombongan pesawat tempur mengguncang langit Yogyakarta, ibu kota kita saat itu. Pasukan Belanda lagi-lagi menyerang tanah air. Bom dijatuhkan, peluru ditembakkan. Tentara Indonesia yang kalah tanding kewalahan menahan serangan-serangan itu. Dalam hanya beberapa jam, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Perjanjian pembagian Indonesia tadi itu seakan mereka ludahkan. Belanda bahkan mengklaim kalau TNI sudah tak ada lagi. Rakyat Ibu Pertiwi tentu saja tidak terima. Para pejuang jelas makin geram, termasuk Panglima Besar kita, Sudirman. Jejak langkahnya dari masih berjuang di peta, lalu berjaya di Perang Ambarawa, dan meraih pangkat jenderal hingga Panglima Besar Indonesia. Semua itu ia jalani untuk berjuang, bukan untuk direndahkan Belanda. Merespon tekanan dari Belanda ini, taktik dan akalnya siap ia pertajam kembali. Sudirman menyusun strategi yang masih terkenal sampai hari ini, perang gerilya. Namun sebenarnya, waktu itu Sudirman sedang sakit. Presiden Soekarno menyuruhnya untuk istirahat, tapi ia menolak. Ia bahkan sampai pernah harus ditandu karena penyakitnya yang terus tambah parah. Karena Sudirman percaya, ia harus bersatu dengan rakyat demi menentukan kemerdekaan. Militer Indonesia pun bergerak cepat. Walaupun tak bisa hadir rapat, Sudirman mengirim surat berisi strategi gerilya yang jadi tulang belakang rencana serangan itu. Persediaan tentara Indonesia pun sedikit, jadi mereka perlu elemen kejutan dan serangan terkoordinasi di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah berdiskusi, kesepakatan itu pun tiba. Serangan umum akan diadakan pada tanggal 1 Maret 1949. Perencanaan sudah matang. Para prajurit gabungan bersiap menyerang musuh. Sampai tiba-tiba salah satu komandan lapangan keliru tanggal dan menembaki musuh sehari sebelum seharusnya. Namun ternyata, ibarat berkat terselubung, ini justru bikin Belanda lengah. Mereka berpikir kalau serangan dari TNI mudah diatasi, tak ada apa-apanya. Tentu sejarah mencatat bahwa mereka sedang salah besar. Keesokan harinya, secara bersamaan, pukul 6 pagi, serangan umum dimulai. Lebih dari 2.000 pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta dari 4 penjuru mata angin. Hati mereka berkobar, marah. Tanpa Belanda sempat membalas, serangan terus berkecamuk dari berbagai arah. Para pejuang ini bertempur mempertahankan tanah air, bercucur keringat dan darah. Selama 6 jam, pejuang kita berhasil menduduki Yogyakarta. Saat pasukan bantuan Belanda datang, kita memang terpaksa mundur demi menghindari banyak korban jiwa. Tapi meski begitu, serangan ini meneriakan satu pesan besar bagi dunia, bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Propaganda Belanda yang bilang kalau Republik Indonesia dan TNI udah gak ada lagi, telah kita patahkan sampai hancur lebur. Pada akhirnya, serangan ini memulai serangkaian efek domino dalam perjuangan kemerdekaan. Posisi Indonesia semakin kuat di mata dunia. Hari ini pun kita bisa menapakkan kaki, belajar, hidup di tanah Indonesia karena perjuangan para pahlawan ini.
Tugas kita sekarang adalah untuk terus maju dan mengharumkan nama Sang Merah Putih di mata dunia. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.